Oke, bisa dimulai aja Pak. Oke, izin memulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah aplikasi CFD kelas A. Di sini ada saya Ulfa Hanifah dengan NIM 19103111027 dan rekan saya. Saya Muhammad Alvin Jordan dengan NIM 19103111030. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dan kami mengambil jurnal dengan judul Computational Fluid Dynamics Simulation of the Turbulence Models in the Tested Section on Wind Tunnel. Boleh di next, Ben. Baik, untuk teman-teman bisa mengakses PowerPoint dan jurnalnya di link bit.ly/cfd_kelompok 3. Boleh di next. Lalu di sini ada daftar isinya. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada introduction, yang ketiga ada turbulence models, yang keempat ada CFD method, yang kelima ada boundary conditions, yang keenam ada results and discussion, yang ketujuh ada conclusions. Oke, bagian pertama mungkin akan dijelaskan oleh Alvin. Oke, baik, izin masuk. Kita langsung masuk ke bab 1 aja, yaitu abstrak. Jadi abstraknya itu penerapan metode komputasi dinamik fluida dengan beberapa model turbulensi untuk mendapatkan posisi benda uji yang tepat dan ideal di ruang uji dilakukan dengan menganalisis pola distribusi kecepatan, distribusi tekanan, dan juga intensitas turbulensi fluida di ruang uji terowongan angin subsonik tipe terbuka. Pasalnya, terowongan angin dibuat tidak mengikuti prosedur desain biasa, namun lebih mengutamakan desain ruang uji dan bagian lainnya. Model turbulensi yang digunakan adalah model K omega, RSM, SST, K omega, dan LES. Hasil simulasi yang memberikan intensitas turbulensi ruang uji terendah yang diberikan oleh model K epsilon yaitu 0,8%, sedangkan yang tertinggi diberikan oleh model LES yaitu sebesar 11%. Lalu kita langsung masuk ke bab 2 yaitu introduction. Introduction atau pendahuluan. Terowongan angin berguna dalam memahami teori aerodinamika, karakter aliran fluida, dan turbulensi yang pada akhirnya mengarah pada optimalisasi produk. Terowongan angin terus dikembangkan dan dimodifikasi menjadi lebih baik seiring meningkatnya kebutuhan data percobaan. Nah, CFD ini adalah metode yang menjadi pilihan utama untuk mengeksplorasi bentuk dan karakter aliran. Intensitas turbulensi, pola distribusi aliran fluida, distribusi kecepatan dan tekanan, dan lain-lain dapat diperoleh dari model turbulensi yang terdapat pada metode CFD. Model turbulensi termasuk model K epsilon dengan beberapa penyesuaian, model K omega, Spalart Almaraz, LES, RSM, dan beberapa model lainnya yang masih terus dikembangkan untuk mendapatkan bentuk yang lebih mendekati kondisi nyata. Lalu kita masuk ke bab 3. Aliran udara dimodelkan K epsilon standar, K omega standar, SST, K omega, RSM, dan LES. Intensitas turbulensi diperoleh dari turbulensi kuat dan merupakan proses statistik berupa UI sama dengan akar U aksen I dikali T kuadrat. Maka persamaan di bawah dapat diperoleh sebagai intensitas turbulensi tanpa dimensi TI sama dengan yang tadi itu UI dengan gelombang per UI bar.
Nah, UI bar itu kecepatan rata-rata dan UI aksen itu fluktuasi kecepatan, TI kurang dari sama dengan 1, yaitu turbulensi rendah, dan juga TI lebih dari 10%, yaitu sama dengan turbulensi penuh. Next. Analisis dilakukan dengan persamaan transport Navier-Stokes. Konservasi massa, yaitu rumusnya seperti itu, dan juga konservasi momentum, yaitu rumusnya ada seperti itu. Dengan standarnya K plus FI. Dan untuk model K epsilon standar, menentukan jumlah energi kinetik turbulen K atau transportasi energi, dan laju disipasi kinetik epsilon sebagai representasi dari difusi turbulensi menurut hipotesis Boussinesq yang ditulis dalam persamaan sebagai berikut. Nah, jika diasumsikan bilangan Reynolds sangat besar atau mengasumsikan turbulen absolut atau full turbulen, maka faktor Ym oleh Ym sama dengan 2P epsilon K per A kuadrat pada persamaan di atas dapat diabaikan untuk fluida incompressible. Nah, kita masuk ke model K omega standar. Terdiri dari faktor K sebagai energi kinetik turbulen dan faktor omega sebagai laju disipasi yang tepat atau laju disipasi spesifik, di mana omega itu nilainya sekitaran epsilon per K. Energi kinetik turbulen pada laju disipasi tentu ditulis dalam bentuk persamaan, itu sebagai berikut. Dan model ini menawarkan akurasi prediksi untuk aliran geser bebas. Nah, kita masuk ke model SST K omega. Cenderung memodelkan turbulensi di dekat dinding sebagai akibat gesekan antara fluida dan medan yang dilewatinya dengan harga bilangan Reynolds yang tinggi. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut, dan GK itu minimalnya GK 10 rho beta dikali dengan K omega. Dan YK itu sama dengan rho beta dikali K omega. Ya, next. Untuk model RSM, konsep dasarnya sama dengan model viskositas putaran, yaitu model K epsilon K omega dan KS dan SST K omega. Tetapi tekanan regangan segera teratasi sebagian, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Oke, lanjut. Lalu kita masuk ke mode LES. Menggunakan filter yang melewatkan energi turbulensi kecil ke rata-rata dan memodelkannya. Metode ini disebut pemodelan skala subgrid, dihitung berdasarkan persamaan dengan viskositas SGS. SGS Y bar I per X bar sama dengan 0. Dan rumusnya itu sebagai berikut. Lalu kita masuk ke bab 4, yaitu CFD method. Metode komputasi menggunakan ANSYS Fluent Release 15 komersial. Aliran diasumsikan tidak ada gesekan, meskipun geometri terowongan angin simetris sehingga meshing cukup terstruktur, tetapi untuk mendapatkan fluktuasi aliran udara di terowongan angin dapat dijamin, maka meshing tidak terstruktur dipilih. Nah, bentuk aliran transien dipilih dalam simulasi karena bagian terowongan angin atau ruang kontraksi dan ruang difusi yang tidak memiliki rasio standar. Dengan metode transien, kemungkinan pergerakan udara 3 dimensi di terowongan angin dapat diantisipasi. Nah, beberapa model turbulensi yang digunakan ialah model K standar, K omega, RSM, SSTKW, dan SSTK omega dan LES. Model K epsilon memeriksa dekat dinding fungsinya, yaitu dengan nilai Y plus di antara 30 dan juga 300. Dan untuk model K omega mengatur tentang fungsi standar, yaitu dengan Y plusnya yaitu kurang dari 10. Nah, dikarenakan koreksi bilangan Reynolds rendah berkaitan dengan model SST K omega, maka model ini merupakan gabungan dari kelebihan model K omega, fenomena dekat dinding dengan stabilitas, dan model K omega epsilon itu mendefinisikan aliran jauh dari dinding. Dan untuk model RSM atau model bilangan Reynolds tinggi karena efek regangan tekanan, dan juga menggambarkan aliran separasi.
Pada pergerakan rata-rata, kecepatan aliran udara dibagi menjadi 3, yaitu terjadinya kompresi, percepatan, dan kemudian mengalami pemuaian. Persamaan tekanan dan momentum dilakukan dengan menggunakan algoritma simple, yaitu semi-implicit method for pressure leak equations. Skema ini sebagai alternatif untuk mengkompensasi kerugian komputasi dengan menggunakan model turbulensi tertentu. Maka kondisi dekat dinding diwakili dengan Y+ memerlukan perhatian yang spesial. Hubungan jumlah sel awal dengan ukuran terowongan angin dapat ditentukan oleh hubungan yang diberikan nilai N yaitu 44.400 dikali dengan V pangkat 0,38. N itu sendiri adalah jumlah sel dan V itu adalah volume dengan satuan meter kubik. Nah, ini gambar dari terowongan angin yang dibuat di ANSYS Fluent 15.0. Nah, yang gambar kedua ini, yaitu yang A itu adalah gambar penyambungan, dan yang B itu adalah gambar perbesaran sudut. Nah, ini adalah gambar corner 2D atau 2 dimensi meshing-nya. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ulfa. Boleh silakan dijelaskan, Pak. Ya, jadi selanjutnya ada bab yang kelima yaitu boundary conditions atau kondisi batas. Boleh di next. Tekanan referensi yang digunakan adalah tekanan ruang normal atau tekanan statis. Tekanan awal yaitu 101325 Pascal atau 760 mm Hg dan kecepatan dihitung dari hukum kontinuitas Bernoulli. Hasilnya digunakan sebagai masukan dalam simulasi untuk mendapatkan model distribusi kecepatan pada terowongan angin, khususnya variasi aliran udara di ruang uji. Penampang melintang dari celah keluaran ruang difusi ditentukan sama dengan luas penampang celah yang memasuki ruang kontraksi. Boleh next. Ya, berikut adalah hasil simulasinya. Lalu selanjutnya bab ke-6 yaitu results and discussion. Fenomena lapisan batas bidang di bagian uji tidak mempengaruhi pola pergerakan fluida di ruang uji. Kondisi ini disebabkan oleh kecepatan aliran bebas yang besar atau bilangan Reynolds yang tinggi di ruang uji menekan potensi peningkatan ketebalan lapisan. Demikian pula dugaan pengaruh asimetri ruang menggunakan unstructured mesh tidak terjadi seperti riak di terowongan angin. Perlambatan kecepatan dan efek kemiringan dari ruang difusi menghasilkan arus balik yang berarah melawan arus utama. Semua model turbulensi dan hasil perhitungan matematis menunjukkan kecepatan fluida kurang lebih sama di bagian kontraksi, tetapi kemudian kecenderungannya berubah ketika telah melewati bagian kontraksi. Nah, berikut adalah gambar dari atau hasil simulasi mengenai distribusi kecepatan. Boleh di next. Parameter lain dalam menentukan posisi sampel uji di ruang uji adalah adanya data visual pada distribusi tekanan. Distribusi data visual model turbulensi tekanan statik kelima terowongan angin pada kecepatan awal 3,3 meter per second dan 6,6 meter per second, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7 di gambar sebelumnya. Tongkat warna menunjukkan gradasi biru adalah tekanan terendah di terowongan dan gradasi merah adalah tekanan tertinggi. Kelima model kedua kecepatan tersebut menunjukkan bahwa tekanan menurun saat memasuki bagian uji, kemudian meningkat saat meninggalkan bagian uji, meskipun tekanan pada masing-masing model bervariasi. Kurva model LES memiliki gradien terbesar dengan kemiringan yang tajam, kecuali 4 model turbulensi lainnya. Membentuk kurva yang landai atau small curve gradient, gradien turbulensi berintensitas tinggi pada model LES berdampak pada tingkat turbulensi yang dihasilkan pada ruang uji, yaitu sebesar 16,3%. Sedangkan model turbulensi yang menunjukkan nilai intensitas yang kecil diberikan oleh model KE dengan intensitas turbulensi di ruang uji adalah 0,8%. Tingkat turbulensi model lain yaitu KX model
sebesar 13,5%, model RSM 3,5%, dan SSTKX model adalah 14,6%. Lalu bab 7 yaitu conclusions. Intensitas turbulensi pada seksi uji terowongan angin masih tinggi karena beberapa model memberikan nilai di atas 10%. Walaupun terdapat gejala penurunan nilai intensitas turbulensi seiring dengan bertambahnya kecepatan aliran pada terowongan angin, intensitas turbulensi yang ideal belum didapatkan dari simulasi ini, yaitu di bawah 1%, sehingga diperlukan analisis desain terowongan angin kembali, terutama pada ruang kontraksi. Beberapa penyesuaian diperlukan untuk geometri dan desain struktur ruang kontraksi, tetapi juga dimungkinkan di ruang lain seperti ruang difusi. Model RSM yang lebih unggul dalam memodelkan interaksi antara komponen tegangan dan tegangan dalam aliran fluida tidak menunjukkan adanya lapisan bidang batas dan diikuti oleh SSTKX model dan model LES. Ya, boleh di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan tersebut melalui on-mic ataupun melalui chat Zoom.
Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin, saya izin menjawab pertanyaan dari Farma Hilal Hamdi terlebih dahulu. Dengan NIM 19103111013, izin bertanya, sebutkan apa saja variabel kendali ruang kontraksi terhadap lorong. Variabel pada kendali ruang kontraksi terhadap lorong adalah dimensi geometri geometri masukan berupa luas, panjang ruang kontraksi, luas lubang keluaran, dan rasio kontraksinya. Untuk Mas Farma, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih banyak, Mas Hilal. Lalu, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Taufik Hadi Suryo dengan NIM 19103111072 dengan pertanyaan, mengapa aliran diasumsikan tidak ada gesekan atau tidak memiliki gesekan? Aliran diasumsikan tidak ada gesekan karena bahan pada ruang uji dari bahan ruang uji itu dari akrilik dan alirannya juga dipilih untuk bergerak dalam 3 dimensi sehingga tidak dapat dimampatkan dengan aliran dalam terowongan yang dianggap turbulen penuh. Terima kasih Mbak Ulfa. Oke, sama-sama, Mas Taufik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Kales ya. Jadi pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan model RSM? Nah, model RSM itu dikenal sebagai model berang Reynolds tinggi karena efek regangan tekanan dan model ini digunakan untuk menggambarkan aliran separasi, aliran zona resirkulasi yang dapat naik dalam situasi khususnya pada pergerakan rata-rata kecepatan aliran udara akan dibagi menjadi 3, yaitu kompresi, percepatan, dan kemudian mengalami pemuaian. Untuk Mas Kales, apakah sudah terjawab, Mas? Oke, sama-sama Mas Kales. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Reynor. Pertanyaannya itu, mengapa menggunakan aliran transient pada simulasi meshing tidak terstruktur? Nah, bentuk aliran transient dipilih dalam simulasi karena bagian terowongan angin atau ruang kontraksi dan juga ruang difusi yang tidak memiliki rasio standar. Dengan metode transient, kemungkinan pergerakan udara 3 dimensi di terowongan angin dapat diantisipasi dan hasil simulasinya itu lebih akurat. Gitu, Not. Apakah sudah terjawab, Renat? Oke, sama.
Halo Pak Damora, maaf Pak sebelumnya tadi laptop saya tiba-tiba mati jadinya record-nya ke-stop. Eh, Kalau misalnya mau record lagi harus dapat akses baru Pak. Ya, oke. Sebentar ya, saya loadable lagi. Ya, sudah bisa di-record. Oke, baik terima kasih Pak. Ya, Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Sekar Alvitasari Widodo dengan NIM 19103111064. Izin bertanya, apakah kesamaan dari karakter model SSTKX dengan model KX? Kesamaannya dari dua model tersebut adalah kecenderungan untuk membulatkan pola aliran saat meninggalkan bagian uji dan memasuki bagian difusi. Kesamaan ini dapat dipahami sebagai definisi dari kedua model, yaitu energi kinetiknya turbulen dan laju disipasinya spesifik. Untuk Sekar, apakah sudah terjawab pertanyaannya?
Oke, baik. Sama-sama, Sekar. Mungkin apabila sudah tidak ada lagi yang bertanya, bagaimana Pak? Apakah dicukupkan? Ya, untuk pertanyaan sudah berapa yang terkumpul? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 pertanyaan ya. Iya, betul Pak. Ya, oke. Bisa ditutup. Kemudian nanti dilengkapi ya. Tadi jawaban apa yang diberikan dari presentasi, dari hasil presentasi tugas kelompoknya, dituliskan jawabannya, diketikkan di bagian bawahnya dari PowerPoint-nya di PPT ini, jawabannya diberikan dari kelompoknya. Lalu jika semuanya sudah lengkap, sudah dilengkapi semua, nanti didokumentasikan, diupload di Edmodo beserta dengan recording dari video presentasi kelompoknya. Ya, bisa ditutup untuk presentasinya. Baik, terima kasih banyak Pak Damora. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah memberikan perhatiannya, sudah menyimak presentasi dari kelompok 3. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Dari kelompok 3, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi CFD, mata kuliah CFD, aplikasi CFD itu intinya adalah mata kuliahnya luas ya, applied-nya, segala sesuatu yang masih berhubungan dengan fluida, fluida gas, fluida cair, atau fluida non-Newtonian atau fluida Newtonian itu bisa disimulasikan dengan CFD. Nanti siapa yang berminat atau yang mengambil peminatan di KI, konversi energi yang khususnya di aplikasi CFD, saya bisa menjadi pembimbing skripsi. Tugas akhirnya untuk bisa mengeksplor lebih dalam lagi atau mencoba mempelajari lebih jauh lagi mengenai CFD-nya. Ya, karena sesi diskusinya dari kelompok sudah diselesaikan dari presentasi, saya rasa cukup untuk hari ini. Untuk mata kuliah aplikasi CFD, saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.